Apa bedanya Bang Kating mau ubur-ubur? Ada juga. Tadi hujan ya? Ada 1 jam ada hujan. Saya ketiduran tuh, nyesel bangun, nyesel. Mestinya bangun jam 8. Pak Kiai datang. Bib, bangun Bib. Ana dari Jakarta diundang kemarin, Ana datang. Masa Habib tidur? Ana jawab, orang Jawa tidur ya. Siapa suruh? Jawaban orang tidur. Alhamdulillah, Rahman. Berhenti, alhamdulillah, Rahman, alhamdulillah, Rahman, ya Allah masih baik, Rahman. Gitu. Lagi kalau acara kita tuh, perempuan banyak amat ya. Orang laki mana orang laki? Orang laki ini dong orang laki nih. Hah? Enggak, soalnya enggak ada orang. Belakang mana? Enggak orang laki di sini ada. Di sini enggak ada kok orang laki nih. Masjid perempuan, Bu. Itu masjid. Oh, tempat yang ngajar masjid mana? Itu masjid nih. Ngapain laki-laki di masjid? Salah. Tuh, orang kalau sudah takut sama keberkahan, takut dengan ilmu, takut dengan air, jangan pernah berharap syafaatnya Rasulullah SAW. Oh, jangan berharap ente. Ente sama air sudah takut. Sayang. Iya. Kita waktu masih nakal, usia 6 tahun, 12 tahun, 15 tahun, berani sama air. Tapi kenapa kok setelah dewasa, tahu kemanfaatan air, tahu keberkahan air, tahu yang kita butuh air, kok Anda menghindar. Setelah air tak lagi menghujani badan Anda, nggak membasahi lagi badan Anda. Tuh. Dan orang yang takut sama air jangan pernah berharap dia akan hidup sejahtera. Karena hidup membutuhkan air. Sementara Anda menghindar dari air. Orang wudhu pakai apa ya? Pakai air, gak pakai orson. Betul ya? Orang wudhu pakai air, gak pakai orson. Cebok pakai apa? Angin tuh. Kita tidur bareng sama suami istri, sarik-sasarkan pakai apa? Pakai sabun. Sebelum saya menyampaikan sesuatu apa adanya, kami perlihatkan dan kami pertontonkan serta kami perperan. Ini kawan saya, Kiai Haji Ainul Yakin. Asal muasal saya dengan beliau tuh dari Kongo. Tahu tanah Kongo? Tuh. Dari Kongo pindah ke Nigeria. Timbul lagi peperangan. Terakhir saya ketemu beliau di Sudan. Tuh. Lagi main tembak-tembakan. Terjadilah peperangan di Sudan. Beliau kabur ke Singapura. Sampai di Singapura beliau beli pakaian apa adanya. Masya Allah. Kalau kita lihat seragam ke unti nih. Di sini beda dengan cewek Citayam. Tuh, kalau kita lihat bagian depan, tuh cewek Citayam tuh. Ya duduk di depan tuh kebanyakan cewek Citayam. Kok tahu orang Citayam? Citayam di mana aja hidup orang Citayam. Betul. Musim hujan hidup. Kayak nanam bayam. Musim panas hidup pada nanam jagung. Musim maulid hidup berebutan nasi. Jadi ini Bapak Kiai Haji Ainul Yakin, kawan ana, tetangga ana. Tuh, pada kesimpulannya di mana ana ada wajib dia temani ana. Itu tadi nanya sama ana. Habib sudah berapa tahun Bib ada di sini Bib? Ana jawab, sebelum kamu lahir. Dia masih muda ya lah, 36 tahun.
Di Sumedang kan 35 tahun, di sini 29 tahun. Betul. Jadi 35 taruh 35 ambil 29 berapa? 64. Ini sama umur dia. Itu. Waktu kecil, waktu remaja, waktu muda, nggak saling kenal. Lihat agama. Waktu kecil, waktu remaja, waktu muda, Allahumma nggak saling kenal. Setelah beranak bercucu, baru ketemu. Dalam tuntunan agama, dalam dakwah agama, dalam binaan agama, yang semua menguntungkan dua belah pihak, baik kita yang berdakwah maupun orang yang diajak dakwah. Ketemunya di mana? Di tempat yang akal nggak pernah bisa menerima. Aranjan dengan SIM kuning ketemunya di Masjid Baitul Mukminin berkah Ki Haji Mastur. Aranjan nak ketemu SIM kuning di Sumedang Ujung Jaya Maton aja berkah almarhum Bapak Ki Haji Abdurrahim Musa. Akal nggak pernah bisa menerima semua tadi. Secanggih peralatan apapun tak akan pernah bisa memantau dan mendeteksi di mana kita akan hidup dan di mana kita akan bersaudara. Apunten, paham gak sih? Paham gak? Siapa sangka Aranjan bisa saya datang kemari? Gak ada menyangka. Kapan kita bisa bersaudara, padahal kita berbeda suku, berbeda wilayah. Gak ada yang pernah menyangka. Ketika agama ditegakkan, semua yang retak jadi rapat, yang jauh jadi dekat. Agama Kanjeng Rasul Muhammad SAW. 20 tahun yang lalu, belum apa-apa. Saya datang belum apa-apa. Berkah agama, berkah pembauran, berkah sesuatunya terpilih. Bergantian. Sampai pemilihan dapat lagi. Ketemu lagi di tempat kebaikan. Aranjan dulu 20 tahun yang lalu masih anak-anak. Nggak punya peranan apa-apa dalam agama. Tapi setelah 20 tahun kemudian, usia 27, usia 35, usia 19, usia 40, usia 61, agama menuntun kita untuk saling menyatu dalam perbaikan diri dan perbaikan lingkungan dalam tuntunan ilahi. Itu tuntunan agama yang dibawa oleh Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih kepada panitia penyelenggara Maulid ya Nabi besar kita Muhammad SAW yang dengan segala keterbatasan dan dengan segala kesungguhan hati dan niat serta kebersamaan RT, RW, Bapak Kowo, Kadus dan lain sebagainya dengan warga di seputar Narimbang dan seputarnya membuahkan perkumpulan yang baik ini ya insya Allah tidak sia-sia kita punya amal jariah dengan segala kelebihan yang kita gunakan di tempat-tempat yang baik sebagaimana acara yang kita adakan pada malam hari ini. Yang sing hormati Aranjen, kaum bapak, kaum ibu, udah hati Aranjen, pangeran. Takut nggak paham, lain orang Sudan. Iya betul, Aranjen ngerti bahasa Simkuring nggak nih? Orang sini, orang Sunda nih ngerti bahasa Simkuring? Ngerti ya? Iya, atos ngerti. Kebanyakan makan jeruk purut ya. Aing cicing wae. Oh, aing cicing wae. Eta mah ikan koi. Aing cicing wae. Abdi mah rumah sakit Jakarta pada orang mah. Kaum bapak, kaum ibu, pemuda, remaja, laki perempuan, ampun. Ke orang sini sih alhamdulillah mustahil nggak sudah. Insya Allah lambat laun orang ngerti bahasa Singkuringnya. Tuh, iya mah cicing wae atuh. Iya. Aing ngebak. Ya, terima kasih banyak kepada para tetangga yang telah berbuka hati, membuka pintu rumahnya untuk tamu-tamu, baik tamu dari Citayam ataupun Jakarta dan sebutannya, maupun tamu-tamu di wilayah orang yang berkah tetangga yang selama ini berhubungan baik. Allah telah kasih gerakan hati, membuka pintu sesaat pedal. Jarang orang mau berbuka pintu dalam sebuah acara di lingkungannya. Tapi lingkungan Baitul Mukminin
Simkuring merasa terima kasih banyak yang mereka nggak pernah menyampaikan keluhan Habib ngajar terlalu malam bising tidak ada. Tidak pernah Simkuring ngajar di Baitul Mukminin dan seputarnya di wilayah Aranjen Narimbang ini satu orang pun ngaku lutus ya soal gitunya. Nggak, hah? Kuku kuyu. Daripada kuku lutus ya itu bahasa Jepang. Nah kan kukuruyu. Itu cewek Cianjur tuh. Cewek Cianjur kok kita ajak. Halo. Pantes ya, pantes laki-laki kalau dapet cewek Cianjur, pantes kayak ayam pelung. Ayah mau kemana ayah? Perasaan muka ibu-ibu menak perempuan baru tuh, saya lihat nih. Perasaanmu itu. Mesti pasukan Citayam nih, tegak pakai ya. Ini seragam sama musim kuring kok. Halo. Halo, seragam IGD. Tahu Institut Instalasi Gawat Darurat. Kok bisa sama seragamnya? Janjian meren ya. Jangan-jangan Habib Syarif masih habar. Atau tukang telu Sadiana kayak. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada umur, ini bulan apa sih? Kalau ada umur bulan Januari, Aranjen mesti punya seragam orang Sunda nih. Seragam yang simkuring gemari, seragam merah jambu. Kalau bahan merah jambu, bahan murah nggak harganya? Murah bahan. Kok yang jawab orang Jakarta? Enggak, bahan kerudung murah tuh harganya. Bahan dapat enggak 15.000? Masa enggak dapat? Benangnya doang kali ya? Benangnya 15.000. Masa kerudung enggak ada 15.000? Enggak ada kerudung. 30 dapat. Di Arab kerudung 12.000. Iya, gambar mesinnya doang. Coba jajal deh pakai seragam kerudung merah jambu. Jadi merah jambunya bagian kerudung ya. Bawahnya hijau daun, jajal deh. Nah, Anjen beli dulu 50.000. Utang deh 3 minggunya. Tuh, jajal pakai kerudung itu. Cantik kamu kalau pakai itu. Ada yang pakai merah jambu. Ya. Bawahnya hitam. Enggak. Eta mah pisang tanduk. Pisang tanduk Sunda naon? Abah Jambrong pisang tanduk Sunda naon? Oh, cau tanduk. Tuh, tong ini bagus merah jambu sama hijau daun. Cantik kau pakai itu. Kalau merah hitam ya Belanda hijau. Masa merah hitam? Itu mah PDI. Kok pakai, itu apun tentu, itu merah merah hijau daun dipakai bagus deh. Itu contoh nih merah jambu ya, iya. Ini agak lebih itu. Tuh. Agak tuaan sedikit. Kalau orang sekarang bilang pink ya. Ya, pink tapi jangan terlalu pink amat itu. Jangan terlalu itu merah jambu. Aduh, cantik perempuan pakai itu deh. Ya, kalau bukan nenek-nenek. Oh, nenek-nenek sama cowok Cinangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk semua yang telah berbuat segala sesuatu demi ajaran orang, des pengajian dan sekaligus peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW. Yang ini kemauan simkuring, hapunten ya, ini kemauan simkuring. Tolong biar ala kadarnya berkah Maulid jangan ditinggal. Gua harus seperti acara-acara orang yang mampu, enggak ulah, hampir bersahadat. Bismillahirrahmanirrahim deh. Tuh. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan saya, Haji Anwar Yakin, yang saya kasih tahu, tolongin saya. Saya sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja, tolongin. Gitu. Kalau enggak karena berkah dokter yang cepat segera mensuntik saya punya badan, saya enggak pernah bisa kemana-mana. Sudah apa? Sudah seperti sudah enggak berdaya lagi karena tulang, karena urat. Berkah dokter malam Selasa, saya sedikit agak sehat, ceramah tidak terlalu jauh dari rumah saya, begitu dari daerah Telkom, langsung dari situ saya berangkat ke Al Busro, berangkat lagi kemari. Alhamdulillah, mengambil berkah dari peringatan malam ini. Tanggal berapa sih malam ayeuna malam Kamis Kabupatennya, malam Kamis Kabupaten, Kabing sabar ayeuna 26 November 2025 bertepatan dengan 5 Jumadil Akhirah 1447 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kurang lebihnya bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan enggak jauh salah, kalau salah nama maafkan. Karena saya enggak sempat lihat kitab lagi, tapi masih ada bayangan. Ciri-ciri tanda-tanda seseorang yang dapat berkah dalam hidup sampai wafatnya, ciri-ciri tanda-tanda laki perempuan yang ada dalam ridha Allah Ta'ala, ciri-ciri dan atau tanda-tanda orang yang mutlak dan pasti dapat syafaat dan atau pertolongan dari Kanjeng Rasul Muhammad SAW sebagai berikut. Innalillahi ibadan. Ngomong-ngomong itu Ustadz Farudin nggak ada. Belum datang. Ngaco orang tetangga sih belum datang. Salah itu, salah. Sebelum orang lain simkuring selalu hubungkan guru-guru setempat. Nah, di antara guru-guru setempat yang simkuring kenal lebih dulu, Kiai Haji Fakhruddin, Cipatat. Pesan Habib Syarif, pesan anak-anak, jangan lupa undang Ustadz Fakhruddin. Bagaimanapun simkuring ya, sebelum datang kemari kesana dulu sama orang tuanya. Kalau kita sudah kenal kawan, kenalan, saudara, apalagi guru, kan sesuatu hal jangan kau putuskan hubungan dengannya. Mentang-mentang tahun sih. Abong, kau lupakan kawan namamu. Abong, kau lupakan gurumu. Abong, kau sudah berharta dan lainnya. Kau lupakan semua kenalan baikmu. Jangan pernah semacam itu. Siksa menanti Anda. Sebentar Anda berharta, sebentar Anda Tuhan jadikan gembel, na'udzubillah. Jangan. Simkuring, semua yang simkuring kenali semua. Pas lagi aku kenal simkuring kenal lama. Ingat gak aku dulu ke jalan-jalan aku ya nyak. Ini orangnya ya jalan-jalan diajak sama aku ke rumah sana. Setel simkuringnya setel sama anak muda remaja zaman dulu. Diajak bib ke sana bib ke sana bib. Itu jam. Iya gue tahu. Iya, mana bergajul simkuring raja bergajul. Kalau simkuring nggak pernah mengalami masa-masa buruk, nggak nantinya kita berjumpa seperti ini. Orang hebat tuh orang yang pernah mengalami masa-masa silam. Yang lalu telah berlalu, sudah keadaan orang yang sebenarnya Allah telah hanya seorang zat yang maha tahu. Kini sudah masanya berlalu. Ketemu guru-guru, ketemu lingkungan, ketemu di majelis ilmu. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Masih ada umur bisa berbuat. Berkata salah seorang wali besar, namanya simkuring lupa, boleh jadi Syekh Al-Fudhal bin Iyad, berkata kurang lebihnya, atau Syekh Abdul Qadir Ajilani Anwar Hemah berkata, pokoknya nama boleh lupa, simkuring kurang sehat. Inna lillahi ibadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba.
Simkuring hamba Allah Ta'ala, aranjen sama laki perempuan, bagaimanapun adalah semuanya hamba Allah Ta'ala. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hamba-hamba tertentu. Hamba-hamba istimewa, hamba-hamba yang punya makna, hamba-hamba yang terpilih dari sekian hamba yang ada. Diskusi Allah Ta'ala punya hamba-hamba pilihan. Yang tersebab hamba-hamba pilihannya itu, tahu gak kata pilihan? Tahu gak kata terpilih? Satu kelas 38 orang belajar pada seorang guru. Dari jumlah kelas yang ada 38 orang, satu yang paling pandai. Tidak hanya sekedar pandai, dia pula bisa merangkul kawan-kawannya. Tidak hanya sebatas itu, sisi kebersihan kelas dia pun yang memimpinnya. Tidak hanya sebatas itu, perilaku dia ditaati pula oleh orang-orang sekawannya dalam kelas. Maka anak itu adalah anak pilihan. Dibanding satu kelas yang ada minimal 38 orang. Satu kelas. Pun Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala punya hamba-hamba pilihan. Di mana sifat hamba pilihan Gusti Allah Ta'ala yang dimaksud. Ya bihamul ibad wal bilad. Gara-gara orang semacam itu, kampung kita jadi hidup agamanya. Gara-gara guru semacam itu, kampung kita jadi hidup ajaran agamanya. Gara-gara ustadz atau ustadzah di lingkungan kita, kampung itu jadi kena tata cara ibadah yang baik dan benar. Gara-gara terjadilah kebersamaan antara RT, RW, Kowo, Kadus dan masyarakat muslimin. Tua, muda, nakal nggak dibicarakan, tapi dia tahu dirinya beragama dan punya Tuhan serta mau mendengarkan kebaikan dalam tuntunan agama. Kalau itu bisa, maka kampung jadi hidup. Contoh orang pada malam hari ini. Jangankan aranjen yang orang sininya. Simkuring dari Jakarta mau kemari kok. Simkuring dari Jakarta, jangan KHI yakin dari Jatiwaringin. Tempat kobok berantem. Mau datang. Kok ya Sayyidil Husain bijahi muhyil nufus Habib Abdullah al-Idrus bijahi qutbil anfas Habib Umar al-Attas ya Habibir Rasul ya Habibir Rasul ya Sayyidil Hasan ya Sayyidil Husain bijahi qutbil irsyad Habib Abdullah al-Haddad bijahi qutbil amlab Habib Ali as-Sagaf ya Habibir Rasul ya Habibir Rasul ya Sayyidil Hasan ya Sayyidil Husain wa hum awliyauka unsur lana ya Allah bijahim ya Rabbana istajib du'ana ya Habibir Rasul ya Habibir Rasul ya Sayyidil Hasan ya Sayyidil Husain thumma salla wa sallam ala sayyidil anam وآله وصحبه في كل حياتي يا حبيب الرسول يا حبيب الرسول يا سيد الحسن يا سيد الحسين يا حبيبي الرسول يا حبيبي الرسول يا سيدي الحسن
يا سيدي الحسين يا حبيبي الرسول يا حبيبي الرسول يا سيد الحسن يا سيد الحسين. Kembali Sim Kuring ulang ya. Jadikan ini ilmu pedoman sampai tutup usia. Sampai Sim Kuring pupus, aranjen pupus ke rahmatullah. Pastikan ciri-ciri orang yang dapat syafaat Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Pastikan orang yang mati husnul khotimah, mati dalam iman Islam. Pastikan orang yang dapat melakukan hal-hal kemaslahatan, kebaikan, kesemarakan agama di wilayah orang dan di mana saja orang-orang itu berada. Pastikan Allah Ta'ala punya hamba-hamba yang tersebab mereka Yahya bihamal ibad. Orang lain jadi ikut baik. Orang lain jadi ikut ngerti, sadar agama sebagai kewajiban dia dan kebutuhan dalam hidup sampai mampusnya. Lihat ciri-ciri orang yang punya agama dan berjalan dalam aturan agama. Ciri-cirinya itu menjadikan ibadah punten. Hari ya Sim Kuring datang kemari bawa apa? Kagak bawa harta, nggak cari wanita, nggak memperkaya diri, nggak membuat keretakan sesama. Pak Kuwu tahu persis. Kuwu sebelumnya tahu persis Sim Kuring datang silaturahim, nyari saudara Sim Kuring. Aranjen saudara, tapi bisa jadi musuh. Kenapa? Karena Sim Kuring belum kenal. Sehingga kalau Sim Kuring belum kenal, salah bicara, anjir anggap Habib ini apa-apaan nih, sombong amat Habib dari Jakarta datang kemari. Sebelum itu terjadi, Sim Kuring silaturahim dulu, mengenalkan diri. Siapa di sini yang dituakan berilmu? Ajang Mastur, Sim Suling datang, silaturahim, Ajang Mastur, sama kayak Haji Abdurrahim Musa dan guru-guru lain saat itu. Terus diajak sana kemari, diajak sama Pak Ko Syukriya, diajak dia terus. Sampai sekarang 29 tahun minimal. 29 tahun bukan umur yang pendek ya. Tidak kan anjen dapatkan Habib bertahan 29 tahun masa silam sampai sekarang. Dengan kondisi yang na'udzubillah. Dengan keadaan yang na'udzubillah. Mukanya nggak ada yang enak. Wajah-wajah sangar. Ini orang mukanya sangar-sangar amat. Oh, saya belum kenal mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh silaturahim, jangan mastur. Ya waktu ngajar Sim Kuring diminta bahasa Indonesia Habib, coba tolong ngasih pandangan nasihat. Enggak, saya nggak biasa begitu. Tolong Habib. Sim Kuring ngomong dengan bahasa Indonesia. Aranjen seri. Sim Kuring tanya, paham nggak? Enggak. Tuh, Sim Kuring aranjen ngomong bahasa bisik. Sim Kuring nggak goreng sangka. Ngomong apa? Enggak goreng sangka. Kenapa? Sim Kuring merasa yang kami datangi, yang saya datangi, saudara saya seagama. Buat apa saya berburuk sangka? Sedangkan saya datang cari saudara. Nggak ada orang yang cari saudara berburuk sangka dengan saudara. Nggak ada itu. Tuh. Nah, untuk memperlihatkan baik sangka Sim Kuring dengan aranjen dan hubungan yang mengerat dari waktu-waktu, tuh Sim Kuring mengemis. Ngemis Sunda naon mengemis? Hah? Temeh-meh. Ah itu Kiai. Kebanyakan nonton Shinchan. Memang kalau kita lihat kimos-kimos maupun film-film di televisi itu, yang direktur utama Ipin Upin beliau ini. Ngertos Upin Ipin. Dia tuh yang ngisi suaranya dia. Ayah kamu mau kemana? Bapak ibu muda namanya hapunten. Kalau dilanjutkan nih bisa ambil jam 3 nih. Sim Kuring kalau udah minta gitu anjing ketawa, Sim Kuring pulang dah. Kita persilakan kalau aranjen dengan Sim Kuring udah deh, sudah nggak aneh lagi deh. Itu bicaranya begitu, doanya begitu, candanya begitu, ambeknya begitu, ngancemnya begitu, tapi menjadikan kita sadar kewajiban kita dalam agama. Kita dengar dulu nih, saya punya kawan. Kalau kurang-kurang dikit maafkan dia. Kalau kurang-kurang dikit maafkan dia. Kok lebih-lebih dikit maafkan dia.
Kenapa? Orang yang punya kelebihan biasanya pelupa. Siap, enggak ada. Pak, Bapak, Ibu. Ini manggil Kiai Ainul Yakin ini enggak mudah. Jadwalnya dari subuh sampai jam 12 malam. Orang gila itu. Dari subuh sampai jam 12 malam. Sehingga sang istri berkata, saya kawin sama ikan. Koi apa? Jam subuh 5:30 sudah orang undang sampai jam 8 sampai jam 12. Kalau Ranjen suka ke Al-Busro, ada beliau, selalu datangnya jam 1:30 malam. Kenapa itu datang terlambat? Bim, saya dari subuh keluar, Bim. Bini tanda tanya. Ayah punya sebelah lagi ya. Dia ayahnya unjukkan, beliau dipanggilkan ayah sama istrinya. Papi. Oh papi, Masya Allah. Apa bedanya papi dengan ikan nila? Enggak gampang udah beliau, saya undang. Tolongin Ana, bantuin Ana ke tempat saudara Ana sudah biasa di Narimbang. Tolongin Ana, tolongin. Langsung dia. Kalau dia pakai mobil biasa, sampai sini bisa jam 2 malam. Kiai rata-rata akalnya banyak. Bawa ambulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.